Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Musfita, MPN 502114, mata kuliah Telaah Kurikulum, kelas 4F, Prodi PGSD dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum. A. Pengertian model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, ada berbagai model pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan atau diterapkan sepenuhnya. Secara umum, pemilihan model pengembangan kurikulum dilakukan dengan cara menyesuaikan sistem pendidikan yang dianut dan model konsep yang digunakan. Model-model pengembangan kurikulum. 1. Model Tiller. Model Tiller adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Suatu proses pemilihan tujuan pendidikan dikenal luas dan diperhatikan dalam lingkungan kurikulum. Walaupun Tiller mengajukan suatu model yang komprehensif bagi perkembangan kurikulum, bagian pertama dari model Tiller, pemilihan tujuan, mendapatkan banyak perhatian dari pendidikan lain. 2. Model Taba, Converter Model. Taba menggunakan pendekatan akar rumput bagi perkembangan kurikulum. Taba percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut Taba, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. 3. Model Wheeler. Dalam bukunya yang cukup berpengaruh, Kurikulum Proses, Wheeler 1967 mempunyai argumen tersendiri. Pengembangan kurikulum dapat menggunakan suatu proses melingkar yang namanya setiap elemen harus berhubungan dan bergantungan. Model integrasi kurikulum. Menurut Robin Pugarty dalam Trianto, model integrasi kurikulum sebagai berikut. A. Pengintegrasian di dalam satu disiplin ilmu. Model ini merupakan integrasi yang mentautkan dua atau lebih bidang ilmu yang serumpun. B. Pengintegrasian beberapa ilmu disiplin. Model ini merupakan integrasi yang mentautkan antar disiplin ilmu yang berbeda, misalnya antara tema yang ada dalam bidang ilmu sosial dengan bidang ilmu alam. C. Model ini merupakan integrasi yang paling kompleks karena mentautkan antara disiplin ilmu yang serumpun sekaligus bidang ilmu yang berbeda. C. Struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum merupakan salah satu bagian terpenting dalam kurikulum sebuah satuan pendidikan. Struktur kurikulum berisi alokasi waktu belajar setiap mata pelajaran setiap minggunya untuk setiap jenjang kelas. 1. Struktur kurikulum kondisi normal. 2. Struktur kurikulum kondisi darurat. Perbedaan struktur kurikulum normal dengan kondisi darurat adalah terletak pada alokasi waktu belajar per minggu untuk setiap mata pelajaran. Dalam struktur kurikulum ini, besarnya jam belajar setiap mata pelajaran adalah maksimal 60% dari besar jam belajar pada kondisi normal. Berikut ini adalah struktur kurikulum dalam kondisi darurat. Baik, itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.